Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Ryuko memberikan parfum kepada Nalan. Lalu tiba-tiba, banyak musuh bermunculan dan mengepung mereka. Lalu seseorang berkata, "Aku dengar penguasa kota Nalan datang untuk mengepung kami. Jadi, aku membawa banyak orang untuk mengepung kalian." Orang itu adalah master kedua Gunung Lingshe, namanya Luochie. Dalam hati Ryuko, pria mohawk ini, dia adalah Luochie, master kedua Gunung Lingshe. Oh iya, Lingshe Shan diganti jadi Lingshe ya. Lalu Ryuko menggunakan skillnya, langsung menghajar para bandit itu. Nalan kaget. Ryuko sebenarnya telah mencapai ranah martial master. "Tuan, ayo semangat." Nalan langsung pergi. "Sekarang, aku akan membantu Ryuko. Kamu tetaplah di sana." "Baik, berhati-hatilah Nyonya." Tiba-tiba, Luochie muncul di sebelah Nalan. "Hei gadis cantik, apa kau ingin mati?" Tapi Ryuko dengan cepat langsung memukul Luochie di wajahnya. "Hei, apa kau Ryuko?" "Itu benar, aku Ryuko." Nalan berkata, "Katakan cepat, siapa yang mengatakan kami datang ke sini?" Dia adalah Luochie nggak melanjutkan omongannya, dan dia menembak sesuatu ke Nalan. "Aku telah membunuh penguasa kota Nalan." Ryuko langsung bergegas menangkap Nalan. "Istriku, bertahanlah. Sekarang, aku akan membawamu kembali menemui dokter." Lalu tiba-tiba, Raja Racun langsung menggenggam kepala dari Luochie. Dan dalam sekejap, kepalanya hilang. Raja Racun berkata, "Karena musuh udah menemukan kita, sebaiknya kita pergi dari sini secara terpisah. Aku nggak bisa menggunakan Poisonous Mist-ku di sini." Poisonous Mist itu kabut racun ya. "Baiklah, Chunsue, kau ikutilah Yunfang. Kita akan bertemu lagi di mata air Tongming." "Baik tuan." Gak ada satupun dari kalian yang bisa melarikan diri. Ternyata orang itu adalah Yecheong. Ryuko berkata, "Kalian murid dari sekte Chen Yuan. Aku gak menyangka kalian bekerja sama dengan bandit untuk membunuhku." "Hah? Bandit? Buat apa? Seorang sepertiku bekerja sama dengan para bandit. Kalian benar-benar melukai penguasa kota Nalan. Apa kau mencoba untuk memberontak?" Dalam hati Yuko, situasinya gak bagus. Aku gak boleh menyinggung sekte Chen Yuan. "Master, larilah!" Yunfang menggunakan triknya untuk membuat asap. "Hei, hati-hati! Itu adalah senjata rahasiatif." Dengan sekejap, mereka semua langsung kabur. Sial, mereka bisa melarikan diri dengan cara ini. Tapi tunggu, saudaraku, lihatlah, ada jejak darah di tanah. Ayo cepat, kita kejar mereka. Ryuko pun berhenti berlari untuk beristirahat. "Yecheong, seharusnya nggak bisa mengejar kita. Istriku, bagaimana keadaanmu?" Saat Yuko memegang kepalanya, astaga, sangat panas. Apakah racun dari panah ini sudah menyebar? Gak ada pilihan lain. Ryuko mencoba untuk menghisap racun itu. "Hei, apa yang kau lakukan?" Ryuko ditampar oleh Nalan. Ryuko merespon, "Kalau obatnya gak bekerja, aku ingin menghisap racunnya keluar." "Ya udah, lakukanlah dengan lembut." Ryuko pun mulai menghisap racunnya. Malam hari pun tiba. Nalan bertanya, "Yuko, kamu bisa mendirikan tenda?" Yuko membalas, "Tentu saja. Aku sangat menderita ketika pertama kali datang ke kota Nalan untuk mencarimu." Lalu Ryuko memberikan jaket kepada Nalan. "Kenapa kamu gak pernah bilang? Kamu gak pernah bertanya." "Ya udah, tidur sana. Malam ini aku akan menjagamu." "Ryuko, sebenarnya aku bukanlah tunanganmu." "Hah? Apa? Seharusnya menurut kesepakatan antara ayahku dan ayahmu, adik perempuanku lah yang harusnya menikah denganmu. Ibuku adalah seorang pelacur dari rumah bordil. Ayahku enggan untuk menikahi putri kesayangannya. Jadi, dia menukar adikku denganku. Apa kau akan membenciku karena aku telah menipumu?" Ryuko gak menjawab apa-apa dan malah tertawa. "Kenapa kamu tertawa? Aku sedang menertawakanmu. Bahkan, jika kamu menggantikan seorang putri kerajaan pun, aku tetap akan memaafkanmu. Setelah kembali, mari kita bangun kota Nalan menjadi kota yang kuat dan buktikan bahwa mereka telah salah paham terhadapmu." "Ya udah, aku mau tidur dulu." Dalam hati Ryuko, pengalaman hidup Nalan gak pernah aku gambarkan ke dalam novelku.
Sepertinya tempat ini telah menjadi dunia nyata. Benar-benar gadis yang bodoh. Ryuko tiba-tiba mendengar suara dan langsung membawa Nalan Meng pergi. Api unggun ini baru aja padam. Seharusnya orang itu udah nggak jauh dari sini. Dalam hati Ryuko, sepertinya Yechong dan anak buahnya mengejar dengan cara mengikuti jejak darah. Untung aja aku menggunakan darah baru untuk menarik perhatian mereka terlebih dahulu. Yang dipegang Ryuko adalah darah AB yang dibeli di Alimama. Selama Yechong tertipu oleh darah ini, perjalanan kami akan aman. Lalu tiba-tiba ada panah terbang ke arah Ryuko. Astaga, ini buruk. Itu dia di sana. Semuanya, kejar dia. Sial, jika bukan karena anak buahnya melempar benda itu, aku nggak akan ditemukan. Saat Ryuko lari, dia tersandung batu dan akhirnya terjatuh. Ryuko tercela. Kau nggak akan bisa lari lagi. Aku akan membuatmu membayar atas kejahatan yang telah kau lakukan. Serangan itu tepat mengenai kaki Ryuko. Lalu, tiba-tiba anak buah Yechong berkata, "Gawat, saudara Ye, gawat, lihat itu." Dalam hati Yechong, itu adalah monster penjaga Gunung Lingsheng, King Dragon Turtle. Ya udah, tinggalkan aja dia. Biarkan aja dia mati. Yang penting, kita kabur dulu. Kita berpindah ke Nalan. Nalan tiba-tiba bangun. Ryuko, dia pergi kemana? Kenapa aku seperti terkena serangan yang tiba-tiba? Berpindah ke Yechong dan kawan-kawan, seseorang berkata, King Dragon Turtle itu sangat menakutkan. Dan kita sepertinya nggak akan mendapatkan harta rahasia Snake Spring. Yechong menjawab, "Ya udah, lupakan aja. Setidaknya kita sudah menyingkirkan Ryuko dan kota Nalan bisa sedikit lebih bersih mulai sekarang." Dia sangat beruntung bisa mati seperti itu. Dia seharusnya mati dalam penyiksaan. Nalan yang mendengar itu langsung keluar. "Apa kau bilang Ryuko mati?" "Yap, itu benar. Jadi kamu telah membunuhnya. Sekarang aku akan menguburmu bersamanya." "Hei Nona, apa kau gila? Aku melakukan ini itu untukmu. Tetapi kamu nggak bersyukur sama sekali." Nalan merespon, "Untukku. Dia telah banyak berubah. Tapi kalian masih bersikeras untuk menyingkirkannya." Tiba-tiba Liu Tang muncul dan langsung menahan senjata Nalan. Dia berkata, "Sepertinya Nona Nalan salah paham. Kalian pergi dulu aja. Aku akan merawatnya." "Liu Tang, kenapa kau di sini?" "Ya udah, ayo pergi, Nona Nalan. Tenanglah." "Hei Liu Tang, kenapa kau menghalangiku?" Liu Tang menjawab, "Aku melihatnya. Ryuko telah dibunuh oleh King Dragon Turtle, sang penjaga Gunung Lingsheng." Nalan langsung merespon, "Perintahkan orang untuk mencari tubuhnya." "Baik Nona." Dalam hati Liu Tang, orang yang menghalangi telah mati. Nalan akhirnya akan menjadi milikku. Snake Spring ini luar biasa. Di situ terlihat bahwa Ryuko nggak mati dan malah berendam di Snake Spring. Bukan hanya ini menyembuhkan lukaku, tapi Snake Spring ini juga membantuku menerobos ke ranah Martial Grandmaster. Sekali lagi Mimin ingetin, yang belum tahu urutan kultivasi manhwa ini bisa cek aja di kolom deskripsi. Oke, lanjut. King Dragon Turtle berkata, "Tempat ini adalah tempat yang diimpikan para kultivator. Aku nggak akan membawamu masuk jika kau nggak memberikan makanan yang enak ini. Aku belum makan selama lebih dari 2000 tahun. Ryuko membalas, "Jangan cemas Pak Tua. Ketika aku pergi keluar dan mendapatkan uang, aku akan memberimu lebih banyak ikan teri kering." "Uang? Coba ke sana. Di sana ada sebuah goa. Banyak kultivator yang terkubur di sana. Coba periksalah. Tapi jangan berencana untuk lari. Gak mungkin kau bisa melarikan diri dariku. Snake Spring ini sangat bagus. Kenapa aku harus lari?" Ryuko pun pergi ke goa itu. Goa itu bernama Ling Tian. Aku telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk mencoba menemukan tempat ini. Tapi aku gak pernah menyangka kalau tempat ini dekat dengan Snake Spring. Di dalam novel, ini adalah makam monster juga. Seharusnya sisa-sisa monster itu ada di sekitar sini. Apa ini? Orang-orang dari Shueyi. Bagaimana cara mereka sampai ke sini? Ya udah, lupakan aja. Itu gak penting. Biarkan aku memeriksa. Siapa tahu mereka memiliki barang berharga. Astaga, gaya bertarung pedang Shueyi dan pedang Shueqing. Aku sangat beruntung. Di dalam novel, Yechong masuk dan sisa-sisa monster itu ada di sini. Kenapa itu nggak ada? Apa sudah diambil orang? Lalu tiba-tiba lantai itu retak dan Ryuko jatuh ke dalam. Aduh, pantatku sakit. Lalu saat dia melihat ke sekitar, aku menemukannya. Iblis kuno, makhluk pemangsa roh binatang. Ryuko memanjat dan mencoba mengambil sesuatu yang ada di kepalanya. Akhirnya, aku bisa mengganti garis keturunanku dengan yang jauh lebih baik. Saat keluar dari goa, nih, lihat apa yang kubawakan untukmu. Tapi ada satu syarat. Apa kau bisa untuk membantuku ketika aku dalam proses penyatuan dengan jiwa iblis? King Dragon Turtle itu merespon, "Apa kau idiot? Kau mencoba mengubah garis keturunanmu dengan paksa. Itu sama aja dengan bunuh diri." "Iya, tentu aja aku tahu. Ini adalah pertempuran antara jiwa kita. Aku tahu resikonya, tapi aku harus mencoba kehokianku. Gak peduli apapun itu. Itu sebabnya aku mau minta bantuanmu. Selama kau bersedia membantuku, aku akan membawakanmu banyak makanan lezat untukmu setiap bulan. Kalau itu..."
Ya udah, gunakanlah mata air ular Reiki di sana. Itu akan membantumu. Liu Ko pun memulai prosesnya. Dan monster itu membantu Liu Ko. Dia berkata, jiwa sang pemangsa roh binatang mencoba untuk mencuri kelima indramu. Dalam hati Liu Ko, aku nggak pernah menyangka jiwa iblis sekuat ini. Gimana kalau misalnya garis keturunan saya malah dimakan habis? Semuanya akan berakhir. Di situ terlihat ada dua binatang, laba-laba dan serigala. Liu Ko itu yang laba-laba ya. Saat bertarung, laba-laba mulai sedikit terpojok. Astaga, ini buruk. Satu kaki laba-laba itu berhasil dipatahkan. Tapi serigala itu tiba-tiba terikat dan laba-laba itu langsung menyerang serigala itu. Dan pada akhirnya penyatuan pun berhasil. Jadi garis keturunan apa ini? Saat dilihat, itu binatang iblis jahat legendaris. Aku belum pernah melihat yang seperti itu. Sabar. Enggak, ini bukan binatang iblis lagi. Ini adalah sihir iblis. Thousand Devil Hands Magic. Aku bisa merasakan kekuatan yang sangat besar mengaur melalui tubuhku. Aku merasa aku sudah berada di puncak Advanced Martial Teacher. Monster itu berkata, bocah, jangan terlalu sombong. Jika kekuatan ini gak terkendali, kamu akan dimangsa olehnya sebagai gantinya. Iya, jangan khawatir. Tiba-tiba muncul orang di kegelapan. Hei, siapa di sana? Keluar dari sini. Liu Ko langsung menyerang ke arah sana. Ternyata orang itu adalah Yun Fang dan Chun Sui. Yun Fang berkata, Saudara Li, apa yang kamu lakukan? Ini kami. Chun Sui menambahkan, Tuan, Anda nggak apa-apa. Mereka bilang, Tuan dimakan penyu. Kami berdua sangat khawatir. Jadi, kami datang untuk mencarimu. Udah 7 hari sejak Anda menghilang. Dan kami pikir, Anda nggak akan kembali lagi. Bahkan Nalan Meng mengurung diri di kamarnya seharian. Hah? 7 hari? Apa kau serius? Ya, jangan lihat aku. Kan kamu yang memutuskan untuk tinggal di sini selama itu. Liu Tang bajingan itu menggunakan kesempatan ini untuk mendekati Nalan Meng. Dia pasti sedang merencanakan sesuatu karena dia sangat menginginkanmu mati. Sepertinya kita harus segera menyingkirkannya. Yun Fang, apa ada kabar dari Ling Long? Yun Fang merespon, dia sekarang memiliki buku besar bersamanya. Dia menunggu kita untuk melakukan pergerakan. Ya udah kalau gitu, kalian bisa kembali dulu. Aku akan tinggal lebih lama. Sekarang, aku punya sesuatu yang penting untuk diurus. Lalu kita berpindah keluar. Di sini kita melihat orang-orang dari sekte Cheng Yuan. Liu Ko sedang mengintai mereka. Apakah itu Ye Chong? Ye Chong berkata, jadi beritahu kami sekarang, di mana kristal api itu? Wanita ini bertanya, apakah kamu yakin kristal api ada di sini? Wanita ini adalah Yun Xianchen dari sekte Cheng Yuan. Ye Chong menambahkan, aku sih cukup yakin kalau kristal itu ada di sini. Liu Tang memberitahuku lokasinya. Dengan imbalan, aku membantunya mengurus Liu Ko. Dalam hati Liu Ko, jadi si bangsat Liu Tang itu yang melakukan ini. Liu Tang adalah pengkhianat. Kami memutuskan untuk membentuk aliansi, tetapi pada akhirnya dia mengkhianati kami. Dia pengkhianat. Dia juga akan mengkhianatimu suatu hari nanti. Orang ini adalah bos yang baru dari Ling Xie, kan yang kemarin dibunuh Raja Racun. Namanya Madaha. Semuanya bunuh mereka. Kami akan membalaskan dendam saudara kami. Dasar bodoh. Para bandit itu langsung dibantai seketika. Astaga, serangannya sangat kuat. Apakah ini puncak dari tingkat martial soul? Ye Chong menyadari keberadaan Liu Ko dan langsung melempar sesuatu. Hei, siapa yang bersembunyi di sana? Hehehe, saya baru aja lewat. Ya udah, lanjutkan aja. Tolong lanjutkan perjuanganmu itu. Si Men melihat itu tampak terkesan. Oh, jadi itu kamu. Ye Chong tampak kesal. Kenapa dia masih hidup? Kita harus membunuhnya. Dalam hati Yun Xianchen, tunggu, apakah itu pedang Sui Qing? Orang dari klan Sui Yi. Apa yang dia lakukan di sini? Ye Chong masih tampak kesal. Dia pria yang licik. Dia pasti berkolusi dengan mereka. Muridku, tenanglah. Liu Ko berkata, aku nggak berpikir aku bisa pergi begitu aja. Gimana? Sepertinya itu adalah kesalahpahaman. Jadi mari kita berhenti bertengkar. Ya, kurasa nggak apa-apa. Untuk saat ini, aku akan memaafkan mereka. Oh iya, ngomong-ngomong, Saudara Simen, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Saudara Simen, jangan cemas. Ye Chong adalah orang yang mengatakan tentang Fire Crystal. Jadi pemimpin sektemu hanya akan menyalahkan Ye Chong. Dan saudaraku, kamu telah menjadi lebih terkenal akhir-akhir ini. Jika terus seperti ini, posisimu akan bagus di sekte. Tapi karena kita bersaudara, ambillah botol Snake Spring ini. Aku yakin tuanmu akan senang melihat ini. Simen berkata, aku telah memeriksa informasi baru. Fire Crystal memang telah diambil oleh sekte UAE. Kita harus kembali secepat mungkin untuk memberitahu kepada master dan tetua. Ye Chong kaget. Tunggu, saudaraku, mereka semua itu bandit. Kita nggak bisa membiarkan bandit gunung ini pergi begitu aja. Saudaraku, misi kita kali ini adalah untuk mendapatkan Fire Crystal, bukan untuk mereka. Selain itu, kami bisa menyalahkanmu karena kembali tanpa hasil. Para murid dari sekte itu berbincang. Iya, itu benar. Jika informasi yang gak akurat, bukankah ini hanya membiarkan kita bertarung tanpa hasil? Yang satu lagi membalas, jika dia mendapatkan Fire Crystal, dia akan mendapatkan semua pujian, dan dia gak akan peduli dengan kita. Yun Xianchen berkata, untungnya gak ada yang terluka kali ini, jadi ayo kita kembali. Ye Chong tetap menolak. Yun Xianchen berkata kepada Liu Ko, Tuan Yu Ko, apa kau bisa memberiku beberapa Snake Spring? Aku akan menukarnya dengan Spirit Stone. Dalam hati Liu Ko, kakak cantik dari sekte Chen Yuan. Kecantikan ini pasti Yun Xianchen. Liu Ko mendekat dan berkata,
berkata, Snake Spring bukanlah barang biasa. Jika mau membelinya, kau bisa menukarkan sebotol Snake Spring dengan 1000 Spirit Stone. Bagaimana menurutmu, Nona Xianchen? Xianchen gak membalas dan membalikan badan. Ximen berkata, kali ini aku ingin berterima kasih kepada menantu kaisar karena telah membawakan kami berita yang akurat. Kami akan segera kembali ke sekte kami sekarang. Ya udah, kembalilah sana dengan selamat. Dalam hati Xianchen, bagaimana dia bisa tahu nama aku? Madaha menghampiri Liu Ko dan berkata, terima kasih telah berpihak kepada kami untuk sekarang. Liu Ko merespon, kamu gak perlu berterima kasih kepadaku. Bukankah kau tahu untuk apa aku di sini? Madaha langsung berlutut dan meminta maaf. Tuan, selama ini kami merampok orang karena perintah Liu Tang. Itu semua bukan keinginan kami. Saat kami bekerja dari perintah Liu Tang, dia mengatur orang lain untuk berkomplot dengan kami dan menjadikan kami penjahat. Aku memintamu untuk memaafkan kami. Ya udah, bangunlah. Sekarang kau akan kembali denganku ke kota Nalan dan mengidentifikasi orang di balik semua ini. Baik, terima kasih Tuan. Kali ini aku akan mendapatkanmu, Liu Tang. Kita berpindah ke Nalan. Dalam hati Nalan, mengapa aku selalu berpikir bahwa sekte Chen Yuan ingin melakukan ini pada Yuko? Lalu Liu Tang muncul dan berkata, Kakak ipar, apa kau sudah memikirkan tentang apa yang aku katakan tentang pernikahan? Jika kamu gak percaya padaku, gimana kalau kamu menikah denganku secepat mungkin? Sehingga kita dapat meminta sekte Chen Yuan untuk datang dan mencari tahu apa yang terjadi. Nalan merespon, jangan katakan itu lagi. Aku gak akan berjanji padamu. Aku melakukan ini untuk membalaskan dendammu dan Liu Ko. Pikirkanlah. Nalan merespon, enggak, aku merasa kasihan kepada Yuko jika aku mengatakannya. Lalu tiba-tiba banyak kuda berdatangan. Liu Tang kaget. Hah? Bandit gunung? Orang-orang dari Gunung Lingsheng. Kenapa mereka bisa sampai di sini? Nalan juga kaget. Apa? Kenapa para bandit bisa sampai datang ke sini? Tunggu dulu. Itu kan sayang. Aku kembali. Itu Liu Ko. Apa itu benar-benar dia? Liu Tang berkata, kalian tutuplah gerbang dan bersiap menembakkan anak panah. Nalan membantah. Semua, jangan ada yang bergerak. Liu Tang merespon, apa menurutmu mereka akan mendengarkanmu? Hei Liu Tang, apa kau gila? Kenapa kau melakukan ini? Hah? Aku gila? Aku yang akan membuatmu gila. Dasar bajingan, kau sedang bermimpi. Emang, martial grandmaster sepertiku bukanlah tandingan martial soul sepertimu. Tapi lihatlah yang ada di belakangku. Liu Tang, dasar bajingan, aku telah banyak membantumu dan kau malah melakukan ini padaku. Omong kosong, diam jalang. Dalam sekejap, Liu Tang langsung membunuh Xiao Cui. Bajingan, kenapa aku gak sadar? Kalau kau aslinya adalah binatang. Kalau kamu gak ingin mereka mati begitu aja, umumkan kepada semua orang bahwa aku sekarang adalah penguasa kota Nalan yang baru, atau mereka akan mati. Tuan, tolong biarkan kami pergi. Nalan yang mendengar itu langsung nangis dan berteriak, Liu Ko, kamu benar-benar pecundang. Kamu bahkan bekerja sama dengan bandit itu. Kau ditangguhkan. Mulai hari ini dan seterusnya, kita bercerai. Madaha berkata, sial, bagaimana ini bisa terjadi? Sepertinya sang putri juga telah ditipu oleh bajingan hina itu, Liu Tang. Enggak, aku kenal dengannya. Dia mungkin diancam oleh Liu Tang. Istriku, jangan takut. Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Liu Ko, kamu benar-benar bodoh. Hahaha. Menarik, aku ingin melihat cara sampah ini akan menyelamatkanmu. Lalu tiba-tiba, para penjaga di belakang kepalanya terpenggal. Saat Liu Tang melihat ke belakang, astaga, apa ada assassin? Saat dia melihat ke belakang, ternyata itu adalah Yun Fang, Raja Racun, dan di situ ada istri Yun Fang, Lin Shi. Liu Tang berkata, Liu Ko, aku benar-benar meremehkanmu. Bahkan ada penyergapan di dalam kota. Raja Racun berkata, aku gak ingin membunuh siapapun. Tapi, jika kau mencoba menghentikanku, jangan salahkan aku karena terlalu kejam. Para penjaga itu panik. Itu kan Poison King yang membantai kota 2 dalam satu malam. Lari! Di situ Lin Shi melepaskan salah satu pelayan. Liu Tang berkata, hentikan dia. Ini adalah perintah militer. Siapapun yang gak patuh akan dieksekusi. Ini adalah kesempatan kita. Saudaraku, serang bersama-sama. Balaskan dendam saudaramu yang sudah mati. Lalu tiba-tiba ada yang menghadang mereka. Ini Firewolf. Horse Thieves dari utara ada di sini. Liu Ko, kau pikir kau bisa lari? Yang menghadang mereka adalah Firewolf. Kekuatan Firewolf ini setara dengan kekuatan Martial Master tingkat 5. Jadi mereka gak mudah untuk ditangani. Salah satu orang dari Firewolf berkata, Hei Madaha, kau memiliki penglihatan yang baik. Jadi aku akan menyarankan agar kau kembali ke sisi kapten. Apa katamu? Liu Ko merespon, jangan diladenin. Mereka hanyalah sekumpulan hewan. Aku yang akan mengurusnya. Menurutku, dia hanya mencoba membuat dirinya mati lebih cepat. Malang sekali. Salah satu dari bandit itu berkata, kau udah gila. Itu Firewolf, setingkat dengan Martial Master tingkat kelima. Apa kau cari mati? Liu Ko berkata, Wakil Kapten Chang Wei, hari ini aku akan mencoba Firewolf milikmu itu. Dasar sombong, kau nggak tahu apa yang kau lakukan. Baiklah, biarkan aku mengambil sendiri kepalamu dan menawarkannya kepada bos. Mereka semua menyerang Liu Ko secara bersamaan. Tapi Liu Ko langsung menghajar para Firewolf itu. Wakil Kapten kaget. Ini bukankah dia seorang Martial Master? Kau mencapai ranah Martial Grandmaster dengan waktu singkat. Gimana caranya? Ayolah, jangan berhenti. Aku nggak akan menggunakan senjata deh. Kalau emang itu yang kau minta, sini, matilah kau. Kalian pun sampai di penghujung video ini.
Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Jaijen!